Aktivitas pengeboran sangat erat kaitannya dalam suatu kegiatan eksplorasi, khususnya pada tahapan eksplorasi umum dan eksplorasi rinci. Pengeboran inti atau coring merupakan salah satu metode pengambilan sampel bor berupa sampel inti. Proses untuk mendapatkan sampel inti bor merupakan proses yang mahal dan membutuhkan waktu. Informasi geologi yang didapatkan dari sebuah inti bor merupakan data yang signifikan untuk menentukan kuantitas dan kualitas mengenai sumber daya dan potensial pertambangan. Sampel inti bor sangat bernilai tinggi dan harus mendapatkan penanganan yang sesuai. Kawan SMK, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kawan SMK sekalian untuk berkunjung ke Georiset Indonesia yang berlokasi di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan belajar bersama mengenai materi dan mempraktekkan kegiatan pengeboran. Bersama saya, Masud Mustahar. Inilah video pembelajaran praktek SMK yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Melalui video pembelajaran ini, kawan SMK diharapkan untuk 1. Mampu menghitung core recovery sesuai dengan prosedur. 2. Mampu mendeskripsikan atau mengidentifikasi sampel core. 3. Mampu melakukan penanganan sampel core sesuai dengan prosedur. Pada kegiatan pemboran kali ini kita menggunakan mesin bor Powrig dengan modifikasi stang bor, di mana mesin ini kemampuannya maksimal adalah 70 meter. Kelebihan daripada mesin ini adalah, terutama dalam dunia eksplorasi, adalah aktivitasnya dan efektivitasnya. Terutama dia akan bisa menempuh segala medan, baik pada segala medan di mana karena tidak bergantung dengan kendaraan ataupun alat berat lainnya. Sehingga alat ini sangat efisien untuk eksplorasi awal. Untuk kegiatan pemboran ini targetnya adalah kita kurang lebihnya adalah sekitar 10 meter dengan menggunakan metode adalah full coring, dengan target kita akan mendapatkan sampel core inti atau berupa core. Pengeboran inti atau coring bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif untuk keperluan geoteknik, mengetahui kadar atau kualitas suatu bahan galian dan pengujian lainnya untuk menyediakan informasi yang baik dan mencukupi dari suatu lubang pengeboran. Pengambilan contoh ini dilakukan dengan peralatan tabung penginti atau core barrel. Core barrel merupakan tabung yang dimasukkan ke dalam lubang bor untuk menangkap dan menyimpan core selama pengeboran. Ada 3 jenis core barrel, yaitu single, double, dan triple core barrel. Yang membedakannya adalah jumlah tabung pelapis luarnya. Untuk penanganan sampel ada beberapa metode. Ketika kita melakukan penanganan sampel hanya sekedar untuk mengetahui perubahan-perubahan batuan, maka penanganan sampel baik coring maupun cutting dilakukan dengan penyimpanan yang sangat sederhana dengan kantong plastik. Akan tetapi ketika kita memerlukan sampel-sampel tersebut untuk analisa-analisa laboratorium,
Misalnya kalau kita menggunakan core batubara dan kita akan melakukan analisa batubara di lab secara rinci, maka seyogianya sampel setelah keluar dari core barel kemudian dibersihkan dan kemudian langsung dibungkus dengan aluminium foil dan kemudian di luarnya dibungkus lagi dengan plastik. Itu penanganan khusus, misalnya untuk carbon dating, analisa polen, itu amat sangat penting. Setelah core barrel diangkat, sampel core dikeluarkan dari core barrel dan diletakkan di atas core table atau meja deskripsi. Pastikan meja deskripsi berada di tempat teduh dengan pencahayaan yang memadai. Bentangkan meteran sepanjang core lalu letakkan papan core info di sebelah core. Papan core info telah ditulisi informasi nomor run, kedalaman top dan bottom potret batuan inti. Pastikan tulisan pada papan core info dan angka pada meteran dapat terbaca dengan jelas. Core recovery merupakan persentase panjang inti bor yang berhasil diperoleh dalam satu run pengeboran. Perhitungan core recovery wajib dilakukan sebagai langkah awal core logging. Pada suatu pengeboran umumnya sulit untuk mencapai core recovery 100%. Tetapi, untuk mendapatkan hasil data yang baik, maka core recovery jangan kurang dari 90%. Pendeskripsian batuan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai batuan berdasarkan pengamatan megaskopis. Informasi tersebut meliputi posisi kedalaman litologi, jenis litologi, warna, tekstur batuan, komposisi, derajat pelapukan, jenis struktur geologi, kontak batuan, ketahanan mekanis, dan yang terakhir adalah RQD atau Rock Quality Designation. Ketika core-core ini sudah dianalisa di lapangan, maka ketika pengambilan sampel untuk lab, seyogianya juga diberikan suatu tanda atau mark berapa meter yang
diambil pada kedalaman berapa dan kemudian diganti dengan kayu yang juga diberikan tanda bahwa sampel tersebut dipakai untuk keperluan lab. Dan setelah semua program-program yang direncanakan di lapangan selesai, maka sampel tersebut dari lapangan untuk dikirim ke rock storage, seyogianya dimasukkan di dalam core box dengan ukuran-ukuran tertentu, dan kemudian di sekelilingnya seyogianya dipergunakan potongan-potongan kertas atau busa agar supaya di dalam perjalanan sampel-sampel itu tidak terlalu banyak goncangan. Jika akan dilakukan sampling pada run tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Potong core yang akan dijadikan sampel dengan pisau, gergaji besi, atau palu geologi untuk batuan keras. 2. Letakkan sampel pada meja sampling dan dokumentasikan atau foto sampel tersebut. Catat kedalaman sampel pada lembar deskripsi. 3. Bungkus sampel berturut-turut dengan plastik wrap dan aluminium foil. Tandai kedua ujung sampel dengan tulisan top dan bottom serta kedalaman sampel. 4. Bungkus dengan foam kemudian masukkan ke dalam pipa PVC. 5. Masukkan sobekan kertas di kedua ujung PVC, lalu rekat dengan lakban. 6. Beri tanda pada PVC dengan informasi meliputi posisi top dan bottom, kode sampel, kedalaman, jenis batuan, uji laboratorium yang diusulkan, dan tanggal pengambilan sampel. 7. Catat kode sampel pada lembar deskripsi. 8. Simpan sampel pada sampel box. Pastikan sampel box berada pada kondisi yang stabil, terhindar dari goncangan, hujan, dan cahaya matahari langsung. Simpan core box di tempat yang teduh dan terhindar dari hujan. Jika core box sudah penuh, lakukan pendokumentasian core box dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pastikan core box sudah memuat informasi sebagai berikut: kode lubang bor, nomor box, batas kedalaman tiap run, batas kedalaman dalam satu box, kedalaman sampel, dan kedalaman core loss. 2. Beri tanda pada papan core info dengan kode lubang bor, nama perusahaan, nama proyek, lokasi tanggal, nomor box, batas kedalaman tiap run, batas kedalaman dalam satu box. Tulisan harus terbaca dengan jelas. 3. Potret core box dari arah tegak lurus. Pastikan core box terkena cahaya yang cukup memadai dan tidak terkena bayangan. Pastikan juga satu core box masuk dalam satu frame. Yang keempat, simpan core box di core house dengan tinggi tumbukan maksimum per rak sebanyak 3 core box. Nah, maka dengan coring yang tertata dengan baik, tertangani dengan baik, akan bisa dilakukan banyak berbagai analisa yang juga bisa maksimal. Dan satu hal yang sangat penting untuk rekan-rekan yang menangani sampel, jangan sampai terbalik. Bagian bottom jangan menjadi bagian atas. Itu amat sangat penting. Pemboran itu menjadi kunci utama keberhasilan suatu eksplorasi, dan eksplorasi adalah kunci keberhasilan suatu produksi. Jadi mungkin itu saja. Jadi pemboran amat sangat penting. Terima kasih. Bagaimana kawan SMK? Setelah menyaksikan video tadi, semoga kawan SMK dapat memahami dan tentunya dapat meningkatkan kompetensi kawan SMK semua. Saya, Masud Mustahar, bersama Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.